Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Tirta dan selamat datang di channel Itang Tirta. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pengalaman dari teman-teman semua. Ambil posisi nyaman, pasang headset, dan selamat mendengarkan. Kisah ini berasal dari Dika yang asalnya dari Jawa Timur, tepatnya di kota Tulungagung. Dika menceritakan tentang pengalamannya pada saat camping bersama teman-temannya di perbukitan di dekat desanya di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006 yang lalu, dan dalam perjalanan itu ada sekitar 6 orang. Yang pertama adalah Dika, Aning, Labing, Agus, Andi, dan Dina. Perjalanan ini sebelumnya terfikirkan oleh mereka pada saat liburan sekolah. Untuk mengisi masa liburan, Dika dan Agus ini memiliki satu ide untuk melakukan kemah atau camping di perbukitan yang gak jauh dari rumah Dika. Jadi rumah Dika ini terletak di daerah pegunungan di selatan Jawa Timur. Jarak antara rumah dan tempat camping jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 km. Perjalanan mereka mulai pada sore hari sekitar jam 4 sore. Dan di perjalanan itu mereka hanya membawa satu lembar terpal untuk membuat tenda. Jadi pada saat itu mereka sama sekali nggak bawa tenda dan menggantinya dengan satu buah terpal untuk mengganti tenda. Waktu itu Dika dan teman-teman juga membawa beberapa tali pramuka dan hanya beberapa mie instan dan kopi saset untuk mengisi perut pada saat mereka berada di sana. Karena memang awalnya mereka hanya berencana camping dan menginap untuk satu malam, jadi perbekalan yang mereka bawa tidak begitu banyak. Waktu itu salah satu teman Dika yang bernama Aning membawa sebuah gitar untuk sekedar mengisi sepinya suasana nanti. Jadi Aning berpikiran di sana nanti mereka akan main gitar nyanyi rame-rame pada saat santai. Singkat cerita mereka pun berangkat di sekitar jam 4:30 sore. Mereka semua berangkat dengan suasana gembira dan mereka berangkat melewati perkampungan di lereng-lereng gunung. Perjalanan mereka saat itu sangat menyenangkan. Jadi selama melewati pedesaan itu mereka saling bersendaguro satu sama lain. Dan sesampainya mereka melewati perkampungan, mereka sampai di pinggiran perkampungan dan mulai memasuki hutan jati. Suasana hutan jati saat itu terlihat gelap dan suram. Apalagi saat itu sudah menjelang maghrib dan hari sudah mulai gelap. Pada saat mereka sampai di hutan jati, jam menunjukkan sekitar jam 5:30 sore. Dan sesampainya di hutan jati ini, Dika dan Agus mulai merasakan seperti ada yang mengawasi mereka dari jauh. Tapi waktu itu mereka nggak berani cerita ke teman-temannya karena takut akan mengacaukan suasana. Jadi Dika dan Agus hanya diam dan tidak membicarakan ini kepada teman-temannya. Sesampainya mereka di lokasi berkemah, Dika dan teman-temannya ini langsung bergegas mendirikan tenda. Karena hari pada saat itu sudah mulai gelap, dan saat inilah Dika mulai merasa ada kejadian yang aneh. Disinilah Dika mulai merasakan ada kejadian yang menurut Dika adalah malam yang paling lama dalam hidupnya. Waktu itu Dika dan teman-teman mempersiapkan tenda. Dan setelah tenda berdiri, sekitar setelah maghrib, Dika dan teman-teman mulai memasak beberapa mie instan sembari melihat motor-motor yang lewat. Karena memang pada waktu itu Dika dan teman-teman ini memilih lokasi berkemah yang tidak jauh dari jalan raya. Jadi mereka masih bisa melihat motor yang lalu lalang.
Dan jalan raya inilah yang menghubungkan perkampungan di bawah gunung dengan perkampungan yang berada di atas gunung. Singkat cerita, gak terasa waktu itu sudah menunjukkan sekitar hampir jam 8 malam. Dan suasana di sekitar lokasi perkemahan ini sudah mulai sepi. Yang tadinya sepeda motor masih banyak yang berlalu lalang, pada saat itu jalanan mulai sepi dan suasana mulai senyap. Waktu itu Dika, Agus, Laping, dan Aning duduk di depan tenda sembari mengobrol. Sedangkan Andi dan Dina sibuk membuat kopi di samping tenda. Dan pada saat ngobrol santai dengan teman-teman itulah Dika mulai memberanikan diri bercerita tentang kejadian pada saat mereka tadi masuk di hutan jati. Jadi pada waktu itu Dika bilang, "Gus, Ning, kalian ngerasa aneh gak sih pas tadi masuk hutan?" Waktu itu Aning menjawab, "Loh, kamu ngerasain aneh juga toh, Dik? Kirain cuman aku." Nah, jadi ternyata teman-teman Dika yang lain ini juga merasakan keanehan ketika pertama kali mereka datang di lokasi tersebut. Dan waktu itu salah satu teman yang lain, yaitu Laping, dia bilang, "Ah, gila kalian ini. Di tempat kayak gini kok cerita kayak gituan. Udahlah, bahas yang lain aja lah." Dan pada waktu itu si Agus bilang, "Hus, udah, jangan dibahas. Perasaanku jadi semakin gak enak." Jadi karena situasi dan kondisi pada waktu itu yang semakin gelap dan sudah mulai sepi, mereka ini kemudian memutuskan gak lagi membicarakan hal-hal yang menakutkan. Dan entah kenapa pada waktu itu Aning, salah satu temennya ini, dia bilang, "Alah, gitu aja kok pada takut. Kita ini kan gak jauh dari desa," kata Aning yang pada dasarnya orangnya memang selengean dan ceplas-ceplos. Akhirnya mereka pun lanjut nyanyi-nyanyi lagi, mereka main gitar, saling bercanda satu sama lain. Dan gak terasa waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam lebih. Dan pada saat itu Dina ini keluar dari tenda dan berkata, Guys, kok aku ngerasa tiba-tiba panas banget ya, perasaan tadi sejuk." Nah, pada saat Dina ngomong seperti itu, seketika suasana yang tadinya ramai dengan nyanyian-nyanyian dan obrolan teman-teman tiba-tiba jadi hening. Dan Dika bersama semua temannya menyadari tentang pergantian suhu udara yang gak wajar itu. Harusnya di tempat mereka berkemah itu udaranya dingin karena letaknya di lahan perbukitan yang terbuka. Tapi entah kenapa pada waktu itu suasana atau suhu udara tiba-tiba menjadi panas. Dan gak lama setelah itu, Aning ini berbisik di telinga Dika, "Dik, tidur yuk Dik, ajak anak-anak masuk ke tenda, udah malam." Tapi pada saat Aning berbisik ke telinga Dika itu, Dika udah ngerasa kalau Aning ini juga merasa ada yang aneh pada malam itu. Dan belum sempat Dika menjawab, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah dalam hutan. Jadi seperti ada hewan yang menerobos masuk ke rimbunan daun jati kering. Jadi terdengar sekali bahwa ketika daun kering yang diinjak oleh kaki, suaranya begitu gemerasak. Jadi mereka semua mendengar ada suara seperti langkah kaki dari dalam hutan. Serak, serak, serak. Sontak mereka semua ini kaget dan semua mengarahkan pandangan matanya ke arah sumber suara. Tapi karena penasaran, Dika dan Agus ini memberanikan diri mencoba mendekati sumber suara dan hanya bermodalkan senter kecil untuk penerangan. Jadi pada waktu itu Dika bilang ke Agus, "Gus, kita cek aja yuk." Dan mereka berdua pun jalan pelan-pelan, langkah demi langkah mereka menuju ke sumber suara. Sampai pada akhirnya Agus dan Dika ini mendekati sumber suara itu sambil menahan rasa takut. Dan pada saat itulah kaki Dika ini sudah mulai gemetaran karena takut ada sesuatu yang akan dia lihat. Dan pada saat semakin mendekati sumber suara itu, kurang lebih sekitar 5 meter dari sumber suara, suara itu menghilang. Jadi suara gemerasak itu menghilang dan tiba-tiba Dika dan Agus ini mendengar seperti suara tawa lirih. Sontak waktu itu Dika dan Agus ini langsung berlari menuju tenda. Dan sesampainya di tenda, Dika dan Agus ini langsung ngajak teman-teman untuk tidur. "Guys, tidur aja, udah gak beres ini." Nah, karena teman-teman melihat Dika yang panik, kemudian beberapa teman ini tanya,
pada waktu itu Andi ini tanya ke Dika, emang kenapa sih? Jangan-jangan karena kita tadi semua belum doa ya pada waktu nyampe di sini. Dari situ Dika dan teman-teman ini mulai sadar, iya memang sebelumnya kita semua ini belum berdoa sama sekali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdoa, mereka pun masuk ke dalam tenda dan berdoa bersama. Dan pada saat mereka sedang hening berdoa, tiba-tiba dari kejauhan mereka berenam ini mendengar suatu suara yang gak mungkin terdengar di tempat mereka berada. Suara itu adalah suara tangisan bayi. Jadi pada saat mereka sedang khusyuk berdoa, dari arah yang tidak jauh mereka berenam ini mendengar seperti suara bayi yang sedang nangis. Sontak pada saat itu mereka semua langsung menutup tenda dan berdoa di dalam tenda sambil dan zikir. Mereka akhirnya mencoba untuk tidur. Jadi singkat cerita, teman Dika yang namanya Aning ini terbangun di sekitar jam 1 lebih. Dan pada waktu itu Aning ini mencoba bangunkan semua. Guys, aku nggak bisa tidur nih, panas banget di dalam, ayo keluar yuk, kata Aning seperti itu. Waktu itu Andi coba menjawab, jangan ngawur kamu, tadi habis ada kejadian yang kayak gitu kok keluar. Kalian aja yang keluar, aku di dalam aja. Ada teman-temannya yang juga bilang seperti itu karena mereka ngerasa takut dengan kejadian yang tadi mereka alami. Akhirnya para laki-laki ini keluar dan mulai membuat kopi, mencoba melupakan apa yang mereka dengar tadi. Dan di saat inilah Aning ini dengan sikap selengeannya, dia ini malah ngambil gitar dan menyanyi dengan keras. Jadi Aning ini mulai genjreng-genjreng dengan gitarnya dan bernyanyi dengan santainya. Dan pada waktu itu Agus ini sempat menegur Aning, Ning, yang bener lah, kita ini kan di tengah hutan dan ini situasinya sudah larut malam, nggak usah aneh-aneh lah. Jadi Agus bilang seperti itu. Tapi jawaban Aning pada waktu itu, bodoh amat lah, tujuan kita kan buat senang-senang di sini, ngapain kalau kita cuma di dalam tenda, lagian di dalam tenda itu panas. Wah gila kamu itu Ning, kalau penunggu di sini marah baru tahu rasa kamu Ning. Jadi pada waktu itu Andi ini juga ikut nasihatin ke Aning. Dan bener, gak lama setelah mereka saling berdebat itu, mereka ini melihat seperti ada benda terbang di atas langit. Dan benda itu seperti bola api yang jatuh dari langit. Sontak mereka semua ini matanya tertuju pada bola api itu. Loh, apa itu tadi? Dika bilang seperti itu. Dan tiba-tiba penampakan benda yang seperti bola api itu jatuh persis di antara pepohonan jati di bukit yang ada di seberang mereka. Dan bersamaan dengan jatuhnya benda itu, terdengar juga suara seperti dentuman dong, dan awan yang tadinya gelap ini berubah menjadi agak merah terang seketika. Waktu itu mereka pun langsung melompat kaget dan segera masuk ke dalam tenda dengan rasa takut yang luar biasa. Jadi ketika mereka di dalam tenda itu, kemudian mereka semua istighfar dan berzikir dengan berharap kejadian itu akan segera hilang. Tapi entah kenapa, tiba-tiba pada saat mereka berzikir di dalam tenda itu, tiba-tiba mereka semua ini mendengar seperti ada suara orang yang sedang berjalan menuju ke arah tenda mereka. Jadi terdengar sekali gesekan langkah kaki yang seperti menyentuh daun-daun jati yang kering itu. Krak, krak, krak. Dan semakin mendekati tenda, si sosok ini tiba-tiba seperti melakukan aktivitas menyapu. Srek, srek. Jadi pada waktu itu Dina ini sempat tanya ke Dika dengan berbisik-bisik, Dik, kamu dengar kan ada suara orang yang lagi nyapu-nyapu tanah? Iya, astagfirullahaladzim, ini ada apa lagi? Iya, aku dengar. Dika jawab seperti itu. Dan benar ternyata, jadi di dalam tenda itu seperti terlihat samar-samar ada bayangan seperti nenek-nenek dengan posisi yang sedang menyapu tanah, mengelilingi tenda dengan jalan yang seperti membungkuk. Dan setelah melihat itu, mereka semua menangis jadi-jadinya. Dan situasi seperti itu hampir berjalan sekitar 10 menitan. Jadi sosok nenek-nenek bungkuk ini nyapu tanah sambil mengelilingi tenda mereka. Srek, srek, srek. Dan mereka pun waktu itu nggak ada yang berani bergerak maupun bersuara. Dan ternyata sosok nenek-nenek ini terus mengitari tenda mereka sembari menyapu dan sesekali tertawa lirih.
Dan akhirnya gak lama setelah itu, mereka semua ini mendengar suara adzan subuh dari perkampungan. Dan setelah mendengar suara adzan subuh itu, mereka semua ini tiba-tiba secara refleks berlarian keluar dari tenda dan menuju ke arah jalan raya. Dan sama sekali gak memperdulikan nenek-nenek itu, dan semua peralatan mereka tertinggal di sana. Jadi setelah mereka semua pulang ke rumah masing-masing, semua anggota yang ikut dalam perjalanan itu merasa nggak nyaman dan was-was. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke salah seorang ustadz. Dan pada waktu itu ketika mereka sampai pada ustadz itu, ustadz ini berkata, kalian semua itu sebenarnya diikuti sosok gaib dari perbukitan sana. Dan akhirnya ustadz ini seperti memberi nasihat dan memberi saran agar mereka ini memberi santunan kepada anak-anak yatim, agar mereka ini terbebas dari gangguan-gangguan yang sebelumnya mereka alami. Akhirnya mulai mereka menuju ke panti asuhan keesokan harinya yang letaknya nggak jauh dari tempat tinggal mereka. Di sana mereka mulai menyantuni anak yatim, bersedekah dan makan bersama anak-anak yatim. Dan gak lupa mereka juga mengelus kepala anak-anak yatim ini dan sambil bercanda mereka kepada anak-anak yatim itu. Dan setelah kejadian itu, mereka bersyukur gak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Dari pengalaman itu mereka banyak belajar bahwa pada saat tiba di suatu tempat, apalagi itu adalah tempat yang jarang disinggahi oleh manusia, sebaiknya lebih menjaga sikap dan tidak arogan. Jadi kejadian yang dialami oleh Dika dan teman-teman itu akhirnya membuat Dika dan teman-teman sadar, dan pada waktu itu selanjutnya ketika mereka melakukan kemah atau hal-hal lain seperti keluar rumah, mereka lebih sopan dan mereka tidak lagi arogan atau tidak mau lagi seenaknya sendiri, karena pengalaman itu benar-benar membekas pada mereka dan itu jadikan pelajaran seumur hidup bagi mereka. Itulah kisah yang dibagikan oleh Dika. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.